Rupanya kita semua di sini dapat berkumpul bersama-sama. Ini sesuatu yang berbeda bahwa selama ini kita selalu bertemu dalam kesempatan berupa reuni temu kangen, dan ini kita online. Wow, saya lihat anak 85 cukup banyak. Yang terutama adalah teman nakal saya di 3 IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi rasanya kita sudah mendengar. Oh ya, saya mau menyapa. Halo Mbak Tari, apa kabar? Kita sering bekerja sama di Kemenkes terkait kesehatan remaja. Semoga sudah kembali sehat dalam keadaan yang full 100% ya, kembali normal. Kemudian juga Ferry katanya mudah-mudahan sudah sehat ya Ferry. Semoga tidak mengurangi semangat untuk kembali 100% sebagai Ferry Prima yang seperti biasanya. Dan kita juga mendoakan untuk teman kita satu ya, Yulio, katanya saat ini sedang dirawat, mudah-mudahan itu. Rasanya saya sudah mendengar bahwa ada bahkan di sini penyintas itu 3 orang, 4 orang dengan Ferry dan sebagainya. Apalagi yang mau saya bicarakan gitu ya. Semua sudah kenal, tapi nggak apa-apa. Untuk mengisi waktu dan saya punya jatah waktu 20 menit, nggak apa-apa. Kita akan coba saya tampilkan PowerPoint yang sudah saya persiapkan selama ini. Boleh Mas sharingnya dari saya? Oke, makasih. Baik. Ini kurikulum PT saya lewat saja sudah, ini anak 85. Baik. Judul kita adalah mengenal dan mari kita melawan COVID-19. Rasanya yang hadir di sini sudah cukup mengenal, sudah aware, mudah-mudahan walaupun ada diskusi panjang, please, ini adalah suatu musibah, kita harus semua sikapi dengan bijak, tidak ada saling menyalahkan, dan semua sebetulnya berbagi peran dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih penting, tiada ada. Oke, kondisi saat ini kita lihat. Ya, mungkin semua sudah tahu coronavirus dimulai gunjang-ganjingnya di kota Wuhan, yaitu sekitar bulan Desember 2019. Orang tidak percaya bahwa terjadi kematian sekian orang, kemudian itu ada di Cina, kita masih baik-baik saja. Bergerak ke tahun 2020, dan akhirnya ketika Indonesia mulai awal 2022 melaporkan bahwa sudah terjadi penularan antara manusia, dan kita mengetahui bahwa kontak kita dengan negara-negara termasuk RRC ini dan negara Cina ini cukup gonjang-ganjing. Akhir WHO menentukan pada bulan Februari 2020, oke, ini adalah suatu yang menyebar banyak di negara karena negara mulai melaporkan. Di semua tempat menyatakan ada gejala yang sama yang menyebabkan kesakitan serta bahkan lebih berat lagi menyebabkan kematian. Itulah yang kita namakan bahwa tadinya disebut novel coronavirus, kemudian kita nyatakan diberi nama lah, disingkat menjadi coronavirus viral diseases 19. Oke, saat itu WHO menyatakan karena ini sudah banyak, ini menjadi public health emergency case. Jadi kejadian kegawat darurat yang diakui oleh seluruh dunia. Dan di Indonesia dilaporkan 2 Maret pertama kali. Jadi lanjut, ini adalah ulang tahun yang tidak kita inginkan, bahwa 2 Maret yang lalu kita sudah memasuki 1 tahun perjalanan dinyatakan pertama kali. Dan itu juga yang menjadi keresahan kita, bahwa ayo, sudah sekian lama kita tidak mengerjakan apapun, kita terpisah dari saudara, kita tidak bekerja, kita tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa reuni, itu yang terjadi. Maka saat itu karena pada tanggal 2 Maret itu dinyatakan bahwa itu pandemi dan tidak ada pembatasan kegiatan.
Ini sangat mempengaruhi semua sektor, termasuk sosial, yaitu kita tidak bisa reuni, para wisata kita nggak bisa jalan-jalan, ekonomi dalam bahasa Jawa itu ya, kita tidak bisa membelanjakan uang kita yang begitu banyak ke mall-mall yang penuh dengan sel dan sebagainya. Oke, tapi ketika bicara kita bahwa pengobatan ini perlu penanganan segera, ternyata pengobatan yang penyakit itu bukan jalan satu-satunya. Yang utama ternyata terbesar adalah pencegahan. Oke, pencegahan merupakan jalan pengendalian yang terbaik menghadapi COVID ini. Ketika bicara pengendalian suatu penyakit infeksi, kita menyatakan bukan hanya bahwa itu harus dicari obatnya, antimikroba, antiviral, bukan hanya itu. Kita mulai mengetahui bagaimana itu COVID penyebarannya, kita mulai melihat bahwa lingkungan sanitasi merupakan hal yang penting. Bahwa orang untuk harus berperilaku hidup bersih dan sehat itu penting. Kemudian juga kita harus sangat aware bahwa ada yang sakit harus diisolasi, yang lain diberikan edukasi dan sebagainya. Jadi pengendalian suatu penyakit infeksi ini suatu yang menjangkau banyak hal. Oke, lanjut. Silakan. Ini gambaran sampai 20 Januari 2021. Kita lihat di Amerika, di Eropa, di Asia Tenggara, kemudian semua masih menunjukkan adanya peningkatan kasus. Ya, ini lanjut kita lihat bagaimana di Indonesia. Di Indonesia bandingkan dengan yang lain, ini tertutup ya. Oh, Indonesia ada di bawah. Indonesia yang lain ada fase mulai turun. Misalnya India turun, Bangladesh ada turun, bahkan Thailand turun. Indonesia ada belum ada turun-turunnya, masih tinggi, masih ada kemungkinan meningkat. Ini pada tanggal 27 Januari. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada data akurat bahwa yang terjadi kurva baik itu kematian, kurva penyakit baru dan lain-lain itu sudah menurun. Saya tidak sempat membuatnya, tapi sudah mulai melandai. Lanjut. Oke, ini lihat gambarannya adalah reported cases and death, reporter kematian dan kasusnya. Indonesia lihat masih naik, yang lain merunduk. Tapi insya Allah ke depan kita akan juga sama seperti mereka. Lanjut. Apa sih COVID itu? Oke, lanjut. Jadi ketika orang hanya tahu bahwa itu coronavirus, kemudian COVID itu diderita, pokoknya ketahuan dia positif, isolasi. Oke, kita akan bicara definisi diagnosis penyakit COVID, bahwa ada kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi positif dan kontak erat. Tidak lagi ada yang nyebut OTG ya, karena bagi yang ikut di grup ini, karena OTG itu sudah dihapuskan. Jadi kasus suspek itu orang yang ada keluhan, ada riwayat dia 14 hari yang lalu itu perjalanan dari tempat yang ada COVID misalnya, atau orang dengan salah satu gejala dan 14 hari yang lalu gejala itu memiliki juga kontak dengan orang yang kasus positif, atau orang dengan gejala berat, penyakit infeksi saluran pernapasan atas beras, tapi nggak ada cerita, nggak ada riwayat apa-apa sebelumnya. Nah, dalam masa pandemi itu pun kita masukkan sebagai kasus suspek. Kemudian probable adalah orang yang masih dalam jangka menunggu hasil dari real time PCR. PCR itu pemeriksaan laboratorium yang oke. Kemudian kasus konfirmasi yang udah positif hasil RT dari PCR-nya, ada yang gejala, ada yang gejala, dan kontak orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus orang yang menderita atau sedang diperiksa hasil COVID-nya. Lanjut. Oke, ini tadi ada yang gejalanya, ada yang tanpa gejala, pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Ada yang ringan, hanya merasa lemes-lemes, demam, batuknya di tenggorokan, gitu ya. Tapi hal ini harus hati-hati pada orang-orang yang mempunyai riwayat
penekanan sistem imunitas tubuh. Orang HIV, orang yang dalam perawatan kanker dan sebagainya itu kan ada. Itu tidak, gejalanya sangat ringan kadang. Kemudian sakit sedang. Sakit sedang itu dengan gejala klinisnya radang paru. Ada demam, batuk, dan mulai ada sesak napas serta napas cepat. Ya, oke, itu terkait berhubungan. Tadi sakit berat ada lagi. Sakit berat itu dia sudah demam, sudah ada sesak, pernapasannya sudah cepat, kemudian dia juga ada nilai saturasi oksigennya yang turun di bawah 90% kalau di dalam keadaan kamar terbuka biasa. Nah, inilah yang menggambarkan kalau nanti Bapak teman-teman semua ada anak-anak kecil, yang penting itu mengenali gejala pneumonia atau radang paru itu, lihat frekuensi napasnya. Lihat otot-otot pernapasannya seperti ditarik nggak. Itu kalau ada begitu kita harus aware. Oh, dia ada hambatan pernapasan. Oke, dengan radang, dengan demam, dengan batuk kita curiga kepada pneumonia. Lanjut. Oke, jadi tadi gimana? Kok ada Mas Akbar yang ada di Wisma Atlet? Ada lagi tadi Mbak Tari masuk sampai ke rumah sakit ya. Mungkin Peri misalnya masuk rumah sakit. Memang berbeda-beda. Itu ditentukan tingkat keparahan. Dan diagnosisnya tentu saja ditentukan oleh tenaga kesehatan. Seseorang yang nyatakan positif COVID dibuktikan dengan pemeriksaan PCR. Kalau dia tanpa gejala, dia cukup isolasi di rumah. Terus dia isolasi 10 hari tambah 3 plus 1 hari, 14 hari, dia tidak ada tetap sehat, dia selesai isolasi, sembuh. Kemudian ada yang COVID positif, gejalanya ringan. Yang tadi kan bilang gejala itu cuma sakit nelan, batuk. Ya. Dia akan isolasi juga di rumah. Selama 13 plus 1 hari, jadi 14 hari, tanpa follow up pemeriksaan lagi PCR, dia langsung masuk. Dia selesai COVID, selesai isolasi, dia boleh dinyatakan selesai isolasi. Kemudian gejala sedang. Gejala sedang itu mulai ada terasa mulai sesak ya. Inilah yang akan isolasi diri di RS darurat. RS darurat itu salah satunya adalah RS Atlet. Nah, di sana pun sebetulnya di follow up kalau keadaan membaik dan semakin dia itu bisa juga selama isolasi sekian hari dia tidak bertambah berat tanpa follow up PCR juga dia bisa selesai isolasi. Tapi tentu saja gejala sedang bisa juga masuk ke gejala berat. Nah, kalau masuk ke gejala berat ataupun dari rumah sudah gejala berat, dia masuknya isolasi diri di rumah sakit rujukan. RS rujukan itu berdasarkan SK dari Menteri Kesehatan sudah ditentukan. Jawa Barat di mana, DKI di mana, seperti itu. Karena ditentukan berdasarkan keadaan sumber dayanya, alatnya, kemampuannya, pemeriksaannya cukup lengkap, dia ditunjuk jadi RS rujukan. Nah, jangan bandingkan rumah sakit Jakarta dengan rumah sakit di luar kota ataupun di provinsi kabupaten, itu berbeda ya. Oke, ketika mereka selesai follow up, dia harus dengan biasanya tetap kalau di rumah sakit PCR-nya dilakukan. Oke. Jadi ini menjawab kenapa lebih enak, mana saya mau lebih memilih di RS Atlet atau di rumah sakit itu ditentukan oleh tingkat gejala serta gejala ringan beratnya dari penyakit. Lanjut. Klik next. Oke. Nah, mundur dua. Apa? Terus satu lagi. Nah, satu lagi. Oke. Ketika kita menunggu tata laksana nih, kalau kemudian dinyatakan bahwa hasil swab positif,
Apa yang harus dilakukan? Ya, tetap lakukan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak. Juga di rumah, kalau belum dipanggil ke rumah sakit, jaga itu dengan keluarga. Ambil ruangan sendiri, alat makannya terpisah, mengurung di kamar itu, seperti itu ya. Tetap isolasi dulu mandiri di ruangan, tapi terpisah dengan anggota keluarga lain. Kemudian laporkan diri ke dinas kota, supaya dinas itu mengetahui ada kasus, dia bisa men-tracing, mengetahui yang lain siapa yang sudah kontak. Karena itu adalah sesuatu yang penting ketika kita ingin memutuskan rantai penularan. Kemudian kalau sudah demikian, lakukan isolasi mandiri tadi sudah, lakukan periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Bahwa hasilnya lapor ke puskesmas. Puskesmas sudah ada menjadi satuan dari Satgas COVID. Dia akan melaporkan, oke, dirujuklah ke sini, ditunjuklah ke sini, atau begitu banyaknya orang yang sakit, petugas kesehatannya juga tidak kurang banyaknya daripada orang-orang pasien yang juga menderita COVID. Itu menyebabkan ruang tidur di rumah sakit habis. Ditolak ke 8. Iya, pasti. Karena persyaratan tidak bisa semua rumah sakit dijadikan ruang isolasi. Ada persyaratan khusus untuk menjadi ruang isolasi COVID. Karena itu, bahwa kita pastikan kita melakukan ke fasilitas kesehatan. Dan tentu saja ketika kita mengetahui bahwa status kita itu adalah tanpa gejala, ada gejala ringan, gejala sedang, itu akan sesuai nanti penata laksanaannya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Kadang kaget juga di rumah, Bu di rumah aja beli obat ini. Tapi kalau di DKI nggak gitu, kadang diberikan obatnya dikirim ke rumah. Ya, memang tidak ada yang bisa membunuh virus, belum ada obat apapun. Hanya daya tahan tubuh diri kita sendiri yang bisa melawan. Dan terpenting bahwa ketika kita ingin melawan, maka status imunitas kita harus baik. Lawan dengan meningkatkan status. Oke, lanjut. Oke, upaya pencegahan. Jadi ketika kebijakan tingkat nasional mengatakan bahwa penanganan COVID nggak bisa dilakukan hanya oleh kesehatan, tapi juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Artinya dari mulai masyarakat melakukan apa? 3M, silakan. Lakukan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap juga tidak banyak pergi berkumpul, maka itu akan membatasi penularan di antara mereka sendiri, di antara keluarga sendiri. Dan pemerintah melakukan apa? 3T, tracing. Karena itu cepat laporkan ketika ada gejala apapun, supaya pemerintah bisa memutus di mana nih penularannya, lewat mana. Orang yang sudah kontak 5 ini cepat diberikan isolasi, supaya nggak keleleran menular ke yang lain dan sebagainya. Testing, pemerintah juga sekarang sudah meningkatkan laboratorium, itu dipenuhi sarana, tenaga, pelatihan, dan sebagainya. Treatment, itu dia. Treatment sebetulnya banyak rumah sakit sudah ditambah fasilitas tempat tidurnya, kemudian dipilih, bahkan treatment itu ada hotel-hotel yang kita kerjasama untuk menjadi tempat isolasi mandiri. Nah, untuk individu ada kewajiban lain yang juga tujuannya untuk memutuskan tali penularan ini, yaitu vaksinasi. Oke, lanjut. Nah, tujuan vaksinasi ketika tentu saja kita ingin membatasi yang sakit dan kematian akibat COVID menurun. Kita ingin bahwa sebagian kelompok masyarakat, sebagian dari besar dari populasi itu sudah tidak mempan lagi ditembus oleh COVID. Jadi dengan demikian kita juga berupaya memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang terpenting, kalau semua penularan sudah tidak terjadi, bahwa teman-teman bisa lagi kembali bekerja, bisa produktif lagi,
yang jualan bisa lagi, mall bisa, semua saling berputar efek roda, yang satu menggerakkan yang lain, akhirnya roda ekonomi berputar. Tidak ada lagi pembatasan, mall bisa buka, tidak ada lagi anak-anak yang harus di rumah, bisa sekolah, bisa les dan sebagainya. Dan ini meminimalkan dampak sosial dan ekonomi seperti saat kita sekarang ini. Berapa banyak toko-toko kecil yang tutup, berapa banyak warung-warung kopi yang tadinya menjamur berhenti, berapa banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan. Oke, lanjut. Oke, itu salah satu tujuan vaksin. Jadi ketika bahwa kita ingin memberi vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia, adalah itu suatu program nasional. Syarat vaksin untuk suatu program nasional itu harus aman. Aman itu apa? Bahwa tidak ada efek samping berat. Bahwa dia harus efektif. Bahwa efikasinya melindungi, efek melindunginya idealnya 70%. Minimal 50% sudah bisa. Itu menurut WHO. Kemudian lama perlindungannya itu efektif setidaknya 1 tahun. Dan cara penyimpanannya nggak susah-susah. Orang nggak harus bawa kulkas pergi untuk bawa vaksin ke kota Bandung. Saya misalnya sekarang di Bandung. Atau nggak dari Jakarta, nggak usah bawa kulkas mini untuk bawa vaksin itu. Tidak. Tapi sudah bisa diakomodir oleh full bag cold chain gitu ya, yang bisa antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian kemasannya. Ini banyak nih, sekitar targetnya 180 juta. Jadi kebayang nggak itu botol-botol kecil 180 juta. Jadi gimana multidos saja, 1 flakon untuk 10 orang. Kemudian yang lainnya lagi, bahwa kemasan harus mendapat persetujuan apakah ini halal. Jadi pada 8 Januari 2021 Komisi Fatwa MUI Pusat menetapkan bahwa COVID Sinovac yang diajukan proses sertifikatnya isinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Nah, kok tahu Tuhan sih? Ya, kita tahu bahwa itu adalah badan tertinggi yang kita percayakan bahwa di sanalah kehalalan dan kesucian bisa ditetapkan. Tidak. Masa sih dia mau menanggung 269 juta masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi sebetulnya selain halal juga itu mendapat persetujuan dari Badan POM, yaitu mendapat sementara itu yang saat ini dikatakan izinnya berupa Emergency Use Authorization atau UEE. EUA gitu ya. Oke. Jadi vaksin itu sudah, yang kita lakukan saat ini sudah memenuhi hal ini. Ini salah satu jalan untuk melawan COVID. Ayo kita perangi COVID. Bukan satu-satunya, banyak yang lain. Tapi ini salah satunya yang cukup efektif. Lanjut, kenapa cukup efektif? Nah, nanti kita bicarakan. Jumlah kebutuhan vaksin di Indonesia ternyata 181,5 juta jiwa. Diutamakan dulu adalah tenaga kesehatan dan pelayanan publik sebagai sasaran utama. Kenapa sih tenaga kesehatan? Bayangkan, tenaga kesehatan tidak banyak, tapi sudah duluan terpapar. Bayangkan, artinya dia akan menularkan, dia tidak akan memberikan pelayanan. Akhirnya semakin banyak yang sakit. Karena itu, pada periode wave atau gelombang pertama sampai April 2021 itu akan divaksin petugas kesehatan 1,4 juta orang. Kemudian petugas publik 17,4 juta. Lansianya 21,5 juta. Ini saat ini sedang dilakukan. Lantas periode gelombang kedua, April tahun ini sampai Maret tahun depan, itu adalah masyarakat rentan, artinya masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi. Juga akan divaksin berjumlah 63,8 juta. Ditambah masyarakat lainnya, yaitu
berdasarkan pendekatan klaster, di mana ada kejadian di situ akan diberlakukan. Berapa banyak? 77,2 juta orang. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kok kita pilihannya vaksin? Kita menyatakan bahwa suatu penularan itu bisa diputuskan rantainya apabila 70% dari populasinya memiliki kekebalan. Nah, berarti kekebalan yang 70% ini adalah kekebalan rame-rame, borongan, herd immunity disebutnya dalam bahasa Inggris. Herd immunity itu ya, itu bagian terbesar dari masyarakat telah imun, telah kuat melawan. Hitungannya itu sudah melalui cara hitungan yang ada, bahwa ada 2/3 kali 269 juta adalah 179,7 juta, mendekati 180 juta. Hal yang sama kalau dilihat di atas, bahwa penduduk usia di atas, maaf ini salah saya, penduduk usia di atas 18 tahun adalah 80 juta, di bawah ya 18 tahun 80 juta, di antara 18 sampai 59 itu 160 juta, di atas 60 tahun itu 28 juta. Rata-rata berarti kalau sekarang bergeser, siapa sasaran? Adalah 18 dulu, pertama dinyatakan 18 sampai 29 tahun. Sekarang sudah ditambah dengan lansia. Berarti yang bisa diimunisasi adalah 188,7 juta orang. Tapi dengan perhitungan 180 juta pun sudah menciptakan herd immunity. Kekebalan kelompok masyarakat. Oke, lanjut. Next. Oke. Kenapa vaksinasi? Karena berdasarkan pengalaman pemberian vaksin pada beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak, polio, hepatitis, tuberkulosis, dan sebagainya, ternyata itu efektif. Tahun 74 kita bisa eradikasi cacar. 2014 kita bisa Indonesia bebas polio. 2016 bisa eradikasi tetanus, bumil, dan bayi berlahir. Jadi ketika sebagian besar kelompok masyarakat rentan diberikan vaksin, maka penyebaran patogen, penyebab penyakit dapat dihentikan. Ini yang disebut herd immunity. Dengan kekebalan kelompok masyarakat yang diberikan sasaran vaksin, kelompok masyarakat rentan yang tidak bisa diberikan vaksin, yaitu sekitar 30%-nya karena keadaan usianya masih usia di bawah atau orang tua dengan penyakit, itu mereka terlindungi karena sebagian besar yang ada di luarnya sudah sehat. Jadi kalau di luar sehat, penularan tidak ada, yang rentan 30%, anak kita, cucu kita, ayah kita, ibu kita, kita juga termasuk lansia nih. Iya. Jadi disitulah karena yang lainnya di luar sana sudah sehat dan imun, sudah kuat. Oke, lanjut. Oke. Seseorang yang diimunisasi, dia memiliki kemungkinan probabilitas 80% sampai 95% terhindar dari penyakit untuk individu. Tapi untuk bangsa, untuk negara, untuk populasi, dia terlindungi kalau 70% dari masyarakatnya transmisi penyakit terhenti. Dengan demikian, ketahanan individu pun meningkat, ketahanan pun terlindungi secara keseluruhan. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, jadi siapa yang mau diimunisasi ada kelompok tertentu. Umur, kelompok lansia. Profesi,
ada pedagang pasar, pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pemerintah, ASN, keamanan ya, semua yang bekerja di pelayanan publik, transportasi publik, di pariwisata, atlet, serta wartawan dan pekerja media itu menjadi prioritas. Lanjut. Oke. Lantas siapa yang boleh dan tidak boleh divaksin? Jadi semua penduduk usia di atas 18 tahun tanpa komorbid ya, tanpa penyakit penyerta yang langsung suka. Karena usia di atas 60 tahun, oke. Indonesia menyatakan berarti usia 18 tahun selama lolos screening kesehatan, dia bisa diberikan vaksin 2 dosis. Nah, dosis pertama hari ini, dosis kedua 28 hari kemudian. Kenapa demikian? Karena pada saat itu sebetulnya meningkatnya pada hari 14 karena kita tidak lansia di bawah 2 saat itu karena meningkat cenderung akan turun kita diberi lagi ketika diberi lagi yang tadinya sudah tinggi makin tinggi. Kalau orang tua kita tunggu sampai plateau, kita tunggu sampai maksimal 28 hari baru kita tambah. Terus saya ada kelompok komorbid. Jadi Indonesian apa ya? ITG Indonesian Group on Immunization menyatakan bahwa dia itu usia komorbid tertentu itu masih bisa hari ini untuk memperbanyak sasaran yang kita inginkan karena ternyata di kantor Kemenkes Pak Menkes sempat marah sekali dari daftar yang ingin diimunisasi, divaksin, 30%-nya ditunda. Kenapa? Karena ada hipertensi, ada diabetes, ada post-stroke, dan sebagainya. Waduh, marah sekali. Ternyata orang Kemenkes juga tidak sehat semua, gitu ya. Oke, jadi kalau kita menerapkan itu di masyarakat berapa banyak? Target yang diminta 70% dan jumlah penduduk itu tidak akan tercapai. Bukan. Suara dari dia. Kelompok komorbid ternyata berdasarkan hasil profesi dari penyakit dalam pun dinyatakan kalau dia hipertensinya di bawah 180 per 100 boleh. Diabetes mellitus kalau dia sepanjang tidak ada komplikasi dan berobat teratur boleh. Penyintas kanker telah selesai tapi tetap dianjurkan ada pakai kanker dari dokter yang merawatnya. Penyakit paru obstruktif kronik ini banyak biasanya pada PPOK ini adalah pada orang-orang perokok. Nanti sudah tuanya akan PPOK ya. Banyak nggak yang merokok? Mudah-mudahan tidak. Jadi pada PPOK dan asma selama tidak dalam kondisi akut dan tidak sudah bebas dari serangan memakai inhaler, kalau orang asma tahu ya, inhaler, obat hisap selama 2 minggu dan seterusnya, dia boleh. Tapi apabila dia ada riwayat asma, riwayat alerginya berat, minta persetujuan dari dokter yang merawatnya. Untuk yang pernah, seperti Mbak Tari, Pak Akbar, bagaimana nih? Dia penyintas COVID. Bisa diberikan lagi lebih apabila sudah lebih dari 3 bulan. Karena biasanya 3-4 bulan perlindungan antibodi yang dibentuk saat infeksi itu sudah menghilang, sudah menurun. Jadi diberikan lagi. Yang tetap tidak boleh habis ya. Ibu hamil belum boleh. Nah, karena itu, ayo. Kalaupun sudah nanti kita vaksinasi, bukan berarti berhenti semuanya upaya kita terkait pencegahan. Tidak. Tetap terapkan 5M. Udah imunisasi? Iya, oke. Tapi tetap harus
didukung oleh penularan tidak langsung selama orang lain kan tidak bersamaan di vaksinnya ya. Jadi tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan jauh dari kerumunan. Kalau bisa stay at home gitu ya, kurangi mobilitas. Oke, lanjut. Next. Oke. Ini melawan COVID. Saya tahu nomor satu dulu, Mas. Udah habis. Oke. Ini adalah bagaimana cara sebagainya. Silahkan saya share. Nanti bisa berbagi di sini termasuk bagaimana cara mencuci masker dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, Dr. Dinda. Ya, tadi ada satu pertanyaan nih dari Kak Yuri. Perlukah penyintas COVID divaksinasi? Boleh nanya nggak? Perlukah penyintas COVID? Oke. Ya, silakan. Tadi saya sudah bahwa penyintas COVID bisa divaksin kalau sudah 3 bulan terakhir dikonfirmasi PCR-nya positif atau terakhir gejalanya diketahui. Biasanya kalau 3-4 bulan itu memang harus divaksin lagi. Terus apakah perlu penyakit jantung juga divaksin? Sebetulnya ada daftar katakan dulu yang itu bisa dilakukan. Tapi sebaiknya konsulkan dengan dokter yang merawatnya. Ya, nanti dokternya akan membuat pernyataan apakah memang butuh divaksin atau tidak. Oke, penyakit jantung. Ya, apakah perlu konsultasi dengan dokter jantung? Betul. Dokter Linda, apa betul darah yang orang habis kena COVID dapat menyembuhkan, membunuh virus? Ya, jadi gini, bahwa ketika seseorang itu telah menderita COVID, di dalam tubuhnya telah terbentuk antibodi, termasuk di dalam plasmanya. Antibodi ini yang dibutuhkan untuk menolong pasien lain yang sedang sakit COVID. Tapi dia sendiri sudah selesai COVID dan dia itu sudah sembuh. Itu akan namanya terapi konvalesen. Terapi konvalesen itu adalah memberikan plasma dari orang yang pernah menderita COVID dan sudah sembuh, yang mengandung antibodi banyak, menolong melawan COVID pada orang yang sakit. Jadi ditransfusi konvalesen. Betul sekali bisa. Tapi kecuali untuk mereka yang hamil dan sempat melahirkan. Itu tidak dianjurkan untuk menjadi donor konvalesen. Tapi para penyintas COVID itu bisa menjadi donor konvalesen. Ya, tidak pada wanita hamil, tapi kalau dia penderita COVID-nya wanita hamil atau pernah melahirkan, wanita yang pernah melahirkan tidak bisa mendonorkan karena di dalam tubuhnya ada terbentuk HLA ya. HLA itu justru karena itu proses di dalam kehamilan dan persalinan itu terbentuk. Ternyata kalau ada zat itu di dalam plasmanya, penyakit akut parunya nanti. Jadi bagaimana dengan penderita autoimun yang mana ya? Ini adalah penelitian yang sangat baru. Jadi kita akan mengetahui 2 kali penyuntikan ini butuh nggak sih ada booster imunisasi? Itu belum tahu. Terus kelompok-kelompok autoimun pun saat ini tidak diberikan. Belum ada penelitian yang memakaikan imunisasi itu pada kelompok autoimun. Jadi sebaiknya
karena kita tidak ada pengalaman, belum ada hasil terkait ini, tidak usah. Autoimun nggak usah dulu. Tapi ada pernyataan orang HIV, apabila dia CD4-nya sudah 200 sel per mililiter, dia tidak ada infeksi oportunistik, artinya jamur, infeksi paru, dan dia sehat, boleh. Sebaiknya tetap konsultasikan. Kalau dia sudah sembuh, dinyatakannya sudah lama, mungkin nanti itu yang harus dibicarakan pada saat konsultasi dengan dokternya dan ketika mendaftar untuk vaksin. Oke. Mana ya? Saya baca. Mengapa Kemdikbud sudah ancang-ancang mengumumkan bahwa tahun ajaran baru yang akan 2021 sekolah tatap muka akan diberlakukan? Memang sudah ada koordinasi dengan Kemenkes dengan hal ini. Saya sih tidak tahu ya. Akhirnya saya membaca, tapi kalau saya mengomentari kebijakan kementerian lain tidak pas. Saya tidak tahu aja lah jawabnya. Tuh ada Pak Guru di sini, siapa Mbak? Mungkin banyak ya teman-teman di sini Pak Guru. Ada siapa? Dokter Linda, apa dampak jika penyintas COVID yang baru selesai beberapa hari? Nah, tadi kan udah bilang. Tidak, Bu, jangan. Sampai 3 bulan dulu bebas, sehat, baru boleh divaksin. Ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk 3 IPA 5, saya kan udah bilang nggak boleh nanya. Hesti nanya nih, ini Hesti dok, berarti aku nggak divaksin ya? Oke, kira-kira dengan terima kasih, mungkin kita bisa diskusi lain waktu lebih lengkap, waktu kita sangat terbatas, atas segala perhatiannya, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan juga pada sore hari ini terima kasih atas partisipasi dari semua teman-teman alumni dimanapun berada. Juga terima kasih kepada para pengurus yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Dan terima kasih kepada teman-teman dari lintas alumni 31 yang sudah menjadi narasumber yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan di acara ini sebelum kita tutup, mungkin kita sedikit mau sharing. Sekarang IKATISAP untuk alumni SMA 31, sekolah 31 itu membutuhkan kurang lebih 800 buku untuk supaya untuk perpustakaannya. Mungkin bisa sebentar ya, mungkin bisa di slide. Donasi buku tahap 2 sudah dibuka. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, batas akhir penerimaan 30 Juni 2021. Dan kita masih memerlukan 800 buku untuk melengkapi persyaratan akreditasi perpustakaan SMA 31. Jadi kalau teman-teman yang mau berdonasi buku, kami persilakan. Nanti ada kontak person yang bisa dihubungi. Juga terima kasih kepada semua pendukung di acara webinar kali ini. Dan apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, jangan lupa nanti kita ada acara sesi foto bersama. Jadi sampai jumpa di acara webinar selanjutnya dengan materi yang lebih menarik, dengan topik yang lebih menarik. Dan siap-siap semua kameranya di open. Yuk kita foto bersama. Kameranya supaya dibuka, kita foto bersama. Udah siap? Dengan pose terbaiknya, ayo ya. 1, 2, belum semua ya, kita tunggu ya, kameranya sudah dibuka dulu. Smile.
Langkah pertama ya. 1, 2, 3. Smile. Dr. Linda, masih ingat aku nggak? Handphonenya lagi mana semua? 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. Siap-siap layar kedua. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, tutup selesai. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Kami juga perlu masukan dari teman-teman semua untuk acara webinar selanjutnya. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya dengan topik yang lebih menarik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.